Tapi tidak sedikit orang kadang-kadang tidak serius untuk itu. Mana ayatnya? Surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29 dan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kamu ke jalan Tuhanmu, kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu, Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hati yang ridho, lagi pula diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nafsu siapa itu? Mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, hatinya lapang, hatinya bersih, tidak banyak kumuh, tidak kotor, tidak banyak penyakit. SMS, kalau ikut namanya sajwa. Kadang-kadang ambowir tampil lain, SMS diagih. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Baik ibu, nafsu mutmainnah bukanlah nafsu yang berpenyakit, bukanlah hati yang kumuh, yang kotor, tapi hati yang lapang, bersih karena Allah. Maka apa yang harus kita lawan itu adalah nafsu yang bergejolak, namanya adalah nafsu amarah. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Tentu kalau ada sebab, ada masalah, ada solusi, ada jalan keluar. Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali memberikan beberapa cara atau metode bagaimana untuk menjaga hati itu, nafsu itu, supaya bisa kita tekan. Karena nafsu ini Bapak dan Ibu, kita manusia ini pasti diberikan. Makanya kalau malaikat dikasih akal saja, kalau hewan nafsu saja, kalau manusia kasih keduanya, nafsu dikasih, akal dikasih. Selalu berperang, selalu bertanding. Kadang nafsu yang kalah, akhirnya akal yang prioritas, akal yang menang. Inilah orang-orang yang lebih mulia daripada malaikat. Tapi manakala nafsu yang bergejolak, akal ditekan ke bawah, kalah akal kita, lemah otak kita, maka Pak dan Ibu, maaf cakap, balhum adol, lebih hina daripada binatang ternak. Kemarin ini ada yang berita viral terbaru Pak dan Ibu, seorang anak gadis membunuh dengan tusukan, bahkan lebih dari 100 tusukan. Dia tikam ibu kandungnya sendiri. Ibu pernah lihat videonya bersebar di Facebook, di medsos dan sebagainya. Ketika ditangkap kamera di pengadilan, masih senyum juga itu. Anak gadis perempuan rela menikam ibu kandung. Nauzubillah, ini nafsu amarah. Maka Bapak dan Ibu, kita harus bisa membaginya itu. Iman taruh di depan, akal taruh di tengah, nafsu letakkan di belakang. Iman di depan, akal di tengah, nafsu di belakang. Jangan dibalik. Kalau nafsu yang di depan, iman yang di belakang, kiamat sudah. Inilah yang balhum adol itu. Sama dengan hewan, sama dengan binatang. Pada Ibu, balhum adol, lebih hina mereka daripada binatang ternak sekalipun, kata Allah. Makanya bagaimana solusinya untuk meredam nafsu yang bergejolak ini agar hati selalu bisa terjaga, terpelihara? Pertama Bapak dan Ibu, kita harus tambah ibadah ini yang pokok ini. Ibadah wajib kita ini adalah terutama yang sunnah. Nomor 1, puasa sunnah. Bapak Ibu, cobalah kalau berpuasa sunnah, Senin, Kamis, atau Yaumul Bid, 3 hari tiap bulan, atau hari-hari tertentu. Cobalah Bapak dan Ibu berpuasa.
Bagaimana kira-kira? Ada enggak kita merasa diawasi? Ada enggak ada rem? Jangan-jangan nanti pahalanya hilang. Kan itu tuh. Ada orang mengajak bergunjing. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar gunjing? Kecil. Abe kolah. Apa puasa? Babuko dulu kecil. Contoh. Tapi jangan bantu itu pula pelaksanaannya. Baik ibu. Tidak mau dia untuk berkata kotor, tidak mau dia untuk bersikap yang dilarang Allah. Kenapa? Merasa diawasi sedang beribadah. Apalagi ibadahnya solat malam. Bapak ibu yang menahan ngantuk, meninggalkan tempat tidur, melipat selimut, berwudu sebelum azan subuh berkumandang, sepertiga malam terakhir. Maka ketika ada orang mengajak berbuat maksiat, mengajak yang dilarang Allah siang harinya, berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya. Jangan-jangan beko habis pahala tahajud ambo kecilnya. Ambolah bangun, ambolah jago sepertiga malam, Allah sumbayang, tahu-tahu habis beko. Pak ibu, menambah ibadah sunnah, puasa sunnah, solat sunnah, solat malam, kemudian adalah perbanyak istighfar. Sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit astaghfirullah, sedikit-sedikit astaghfirullahalazim, sedikit-sedikit astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sedikit-sedikit astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sedikit-sedikit Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Puasa sunnah, salat sunnah, salat malam, perbanyak istighfar, baca Quran, kemudian perbanyak sedekah. 5. Insyaallah Bapak dan Ibu, nafsu itu bisa untuk kita kendalikan. Nafsu yang jahat itu, nafsu amarah itu bisa kita kalahkan, bisa kita tekan. Lalu apa yang akan kita butuhkan itu? Nafsu mutmainnah. Bapak Ibu, nomor 1, musuh berat kita justru datangnya dari diri kita masing-masing, bukan dari orang lain, bukan dari tetangga, bukan dari kompleks sebelah, tapi dari diri kita. Mengalahkan nafsu amarah. 1. Nomor 2, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, ini berkaitan dengan perempuan. Nomor 2, mana ayatnya? At-Tagabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan juga anak-anakmu, aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh berat kepadamu. Jadi nomor 2, musuh itu bahkan dijumpai, akan ditemukan dalam keluarga rumah tangga kita. Dari mana musuh itu datang? Dari istri dan juga dari anak. Ibu jangan marah, ini ayat Quran. Kalau ibu-ibu yang anggota wirid uswah, indah ada untuk seperti kono, namanya si uswah. Tapi yang tak wirid, ada cek-cek, ada cek-cek yang menentang kepada suami, ada cek-cek yang melawan kepada lakinya. Lain di siko ndak ada doh. Siko jamah wirid, acok mendang gaji, beda itu. Tampek lainnya yang ndak wirid, ada cek-cek basobo, ada yang melawan, menentang, durhaka kepada suaminya. Iku ayat Tuhan. At-Tagabun ayat 14. Musuhmu nomor 2 akan kamu jumpai, akan kamu temui dalam kehidupan rumah tangga, akan muncul dari istri, dan yang kedua dari anak.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sungguh di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan juga anak-anakmu, aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh beratmu, ada yang menjadi penentang bagimu. Kepada siapa ini? Kepada laki-laki suami. Lalu bagaimana solusinya? 4 solusinya. Fahzaruhum, berhati-hatilah kamu kepada mereka. Jadi tugas kita bapak-bapak, kalau yang mungkin yang masih remaja, yang masih pemuda, nah kalau yang untuk yang muda-muda, pandai-pandai mencari untuk calon bini biswa. Tapi yang terlanjur, ikut syaratnya. Yang terlanjur menikah dengan walaupun dia bukan dari agama, tapi ada 4 menyikapinya. Pertama, fahzaruhum, berhati-hatilah kamu kepada mereka. Berhati-hati kita Pak, karena musuh itu datang dari keluarga. Yang kedua, wa in ta'fu, jikalau kamu mampu maafkan mereka, agih maaf, kasih maaf. Jangan ada kata-kata nanti tidak ada maaf bagimu, keceknya ke bininya. Ada bu? Ada kecek bu? Ada bapak dan ibu tempat lain 10 kali bacarai sehari. Ini tak hukum dah. 3 kali saya jatuh talak, tidak bisa menikah kecuali nikah dengan orang lain dulu. Tidak bisa menikah, tidak semudah itu. Kutalak kamu, sekali jatuh sampai habis masa iddah, tidak dirujuk. Kalau ingin kembali, nikahkan lagi. Iko namanya pengantin baru stok lamo. Jadi mertua tetap menikahkan. Aku nikahkan anakku akan engkau, namanya sianu, maharnya tentu punya mahar lagi. 1 buah Al-Quran dibayar tunai keceknya. Nikah balik ya. Pengantin baru stok lambu. Baik ibu, aku talak kamu, talaklah balik 2 kali. Nah, sampai habis masa iddah, sempat 3 kali. Aku talak kamu, tidak bisa dinikahkan, tidak bisa bersama kembali, kecuali nikah masing-masing dengan orang lain. Ada bapak dan ibu, ikut kisah fakta, kasus fenomena. Memang bukan dongeng, bukan saya ada-adakan, tapi memang nyata. 10 kali sehari bacarai. Ini nyata hukum. Maka suami tidak boleh mudah memberikan talak. Kan ada dalam Quran itu prosedurnya itu. Biarlah kalau memang tidak aman rumah itu, pisah tempat tidur dulu. Kalau datang hujan, balik-balik ya. Atapnya bocor, itu maksud saya. Balik-balik ya. Baik ibu. Wa in ta'fu, maafkan mereka. Ba'a-ba'a, orang yang memaafkan lebih mulia. Maaf itu tidak harus diminta, tapi berilah maaf. Tidak usah pakai syarat. Nah, syaratnya iko, pinang, soda, daun sirih, bawa kamari, bawa juga orang tua tu kecenya. Maaf-maafan kita siko, tidak perlu syarat, maafkan. Wa in ta'fu, nomor 1 tadi apa? Fahzaruhum, berhati-hati kepada mereka. Nomor 2, wa in ta'fu, maafkan mereka. Nomor 3, watasfahu, santuni mereka. Bini harus dicintai, jangan bini orang, bini surang. Nah, kasihi dia, cintai dia, sayangi dia, bini masing-masing. Yang ketiga, wataghfiru, mohon ampunkan mereka, ampuni mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, nah, iko adalah lawan berat para suami, yaitu istri dan anak. Makanya dalam Quran, Al-Quran kita ko, kitab suci kita ko, umat Islam ko, setidaknya ada 4 tipe
model keluarga. Kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil gambaran, cerminan hidup dari situ. 4 tipe model kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu, nomor bara. Nomor 1, ada bapak dan ibu dalam keluarga kok. Di dalam rumah tangga itu suaminya beriman, suaminya taat beribadah, selalu berjamaah, rajin puasa sunnah. Maaf cakap, bininya kafir. Suaminya kok taat beragama, ahli ibadah, tapi bininya dapat jodoh dinyo, nauzubillah. Kalau Rasul coba diperciknya istrinya itu, Qiyam Aisyah, bangun Aisyah, ayo salat malam. Iko sagayung dikasih, alut namuhnya nyutaka, disiram sagayung ndak namuhnya doh. Orang kafir. Pak Ibu, suami beriman, istri kafir. Nomor 1, siapa itu? Adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh itu anaknya pun adalah menjadi lawan berat kepadanya. Bukankah ketika datang azab, datang ombak besar, datang banjir bandang itu, wahai Kan'an anakku, masuklah ke dalam perahu bapak. Tidak ayah, akan aku cari bukit yang lebih tinggi. Yakinlah wahai Kan'an anakku, bukit itu akan tenggelam, akan aku naiki gunung yang paling tinggi. Percayalah wahai anakku, gunung itu pun akan ditenggelamkan Tuhan. Tidak bisa diselamatkan anaknya. Itu Nabi Nuh, istri, anak. Pak Ibu, suami yang beriman, istrinya kafir. Nomor 2, ada ditemukan dalam keluarga kita ini, Bapak Ibu, dalam Quran dicerminkan, diberikan contoh, suaminya yang beriman, maaf, istrinya yang beriman, istrinya taat beragama, sembahyang ke masjid, majlis taklim, wirid ikut, arisan ikut, yasin ikut, tapi suaminya main apa namanya itu, main koa, tidak pernah sembahyang, tidak pernah rukuk sujud, minuman keras, berzina, narkoba, itu suami. Sementara bininya selalu takut kepada Tuhan. Keluarga siapa itu? Fir'aun laknatullah. Kalau ada dalam keluarga bininya yang beriman, suaminya engkar, itu Fir'aun itu. Nomor 3, suaminya engkar, bininya pun engkar. Suaminya kafir, bininya pun kafir. Sama-sama tidak sembahyang, jodoh kok komplit. Dan panduto dapat lo panduto, dan tidak sembahyang dapat lo tidak sembahyang. Siapa itu? Abu Lahab. Kalau ada sama-sama kafir, tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa, tidak pernah menyembah Tuhan, sama-sama engkar kepada Tuhan, itu adalah keluarga Abu Lahab. Nomor 4, Bapak Ibu, inilah yang banyak diinginkan oleh orang, inilah yang banyak didambakan oleh jamaah. Suaminya beriman, lalu istrinya pun beriman. Suaminya takut kepada Tuhan Allah, ternyata istrinya pun adalah takut kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Keluarga siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu yang di belakang memilih nomor kabara, merampek. Yakin ibu pilih nomor rampek? Sanggup ibu pilih nomor rampek? Sama-sama beriman bapak jo ibu, basuh di dunia ko, basuh di akhirat. Ibu nomor rampek ko, Ibrahim ko 2 bininyo. Apa kira-kira bu? Ibrahim ko beriman, bininya beriman. Apa kira-kira? Nomor rampek je ibu. Ragu kan? Biarlah Ustaz Fir'aun saya lah Ustaz, tidak tahu Ustaz ke ini. Nomor rampek, konsisten, alhamdulillah. Jadi pada ibu, Ibrahim dapat jodoh Siti Sarah. Siti Sarah jodohnya.
tapi sekian puluh tahun telah menikah, tidak dikaruniai anak, tidak dikasih-kasih Tuhan. Barulah mengeceklah suatu saat, mengeceklah Siti Sarah bin Ibrahim itu kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Bang, keceknya, abang, kita ndak punya anak. Siti Sarah ikhlas bang, menikahlah dengan perempuan lain. Baik itu kecek Nabi Ibrahim. Tapi bang, ambo yang memilih, ambo yang menunjuk keceknya. Nah, jadi rupanya dibolehkan Nabi Ibrahim menikah dengan satu syarat, yang menunjuk, yang memilih jodoh Ibrahim itu adalah istrinya Siti Sarah. Siapa istrinya yang dipilih oleh Siti Sarah? Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar, lahirlah anak Ismail. Ismail itu setelah lahir, tidak berapa lama tahun kemudian, lahir pula lah, mengandung pula lah Siti Sarah. Kan aneh itu, berpuluh tahun tidak dapat anak dengan istri pertama Siti Sarah. Menikah dengan Siti Hajar, langsung dapat anak, namanya Ismail. Tapi setelah dapat Ismail dengan ibu yang muda, Siti Hajar, melahirkan lagi lah Siti Sarah. Namanya adalah anaknya itu Ishak. Inilah kepada kita sekarang, Ismail adalah kepada orang Islam, Ishak itu adalah kepada kaum Yahudi sekarang. Bapak Ibu, nah nomor dua, akan ditemui musuh akan datang dari rumah tangga kita sendiri, muncul dari istri dan juga dari anak. Dua baru. Pertama tadi, musuh itu adalah nafsu yang bergejolak. Nomor tiga lain. Lanjut bu, lanjut. Minum amu dulu ah. Indah ada yang mengecian minum lu Ustaz, ndak ada. Tadi yang mai taklim di Padang Pariaman tadi, dari jam 2 sampai asar. Di asar capek, lain ndak selama yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kok kadang jam ampe baru azan. Jadi dari jam 2 sampai jam 3 lewat 8 balik langsung azan, jadi langsung ditutup ceramah. Ayo minum dulu bu. Minum dulu bu. Nomor 3, musuh kita dalam kehidupan ini muncul kepada diri kita masing-masing, kepada ibu, bapak dan saya sendiri, adalah setan yang terkutuk. Makanya kalau kita baca ayat Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas, jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh, tapi secara kesemuanya, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata kepadamu. Jauhilah langkah-langkah setan, sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ada ayat yang lain? Ada. Surat Yasin ayat 60. Kalau kita baca 58, itu yang bacaannya dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayat 59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 60 surat Yasin. Apa kata Allah? Dan aku perintahkan kepada anak cucu Adam supaya jangan mereka sembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu musuh yang nyata Bapak Ibu. Musuh yang nyata walaupun tidak nampak. Kenapa? Apa permintaan iblis dulu, setan dulu ketika diciptakan Allah Nabi Adam, disuruh sujud kepada Nabi Adam, ana min nar wa adam min turab.
Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Malu dong, gengsi kalau aku sujud kepada Adam. Apa kata Allah? Iblis, sorga bukan tempat bagi orang-orang yang sombong. Keluar kamu dari sorga ini. Tapi ada pinta si iblis ini. Kalau itu yang aku terima ya Allah, beri aku waktu, beri aku kesempatan agar aku pengaruhi anak cucu Adam di kemudian hari sebagai teman-temanku nanti untuk di neraka-Mu ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, iblis itu adalah tugasnya merayu untuk menjerumuskan manusia. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita supaya kita menjaga diri dari setan? Rajin-rajinlah berwudu. Ini yang pertama. Kalau bisa jangan lepas wudu. Lepas wudu berwudu lagi. Lepas wudu berwudu lagi. Tidak ada air Ustaz, di masjid kita tidak ada air. Tayamum gantinya boleh, tapi jangan pakai kumur-kumur, batu. Baik Ibu, jangan lepas wudu. Yang kedua, apa cara kita untuk menjaga diri dari setan itu? Setan yang dikutuk Allah. Sering-seringlah berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apalagi metode yang ketiga, bacakanlah doa dalam Al-Quran. Setidaknya Pak dan Ibu, 2 ayat dalam Al-Quran selalu kita baca. Kemanapun pergi, dimanapun berada, bahkan sebelum kita takbiratul ihram untuk melaksanakan ibadah solat, bacalah ayat yang 2 ini. Surat Al-Mu'minun 97 dan 98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin 97, 98. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi 2 ayat ini pendek. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, dan aku juga berlindung kepadamu, wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dari langkah-langkah setan, cara setan, metode setan untuk menjerumuskanku. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Ingat, setan musuh yang nyata. Ini datang kepada kita masing-masing. Setan itulah Bapak dan Ibu yang membisikkan, tidak usah pai sembahyang ke masjid, tidak usah puasa sunnah, tidak usah baca Quran, tidak usah sembahyang tepat waktu. Setan itu. Lalu siapa yang menyuruh ke masjid lah, baca Quran lah, puasalah? Malaikat. Bisikan yang jahat adalah setan, bisikan yang baik adalah malaikat. Pak dan Ibu, 4. Nomor terakhir, nomor 4. Apa yang keempat? Musuh kita dalam hidup ini akan kita jumpai. Nomor 4, ayatnya, ayat pertama surat Al-Munafikun. Musuh orang-orang munafik. Jadi orang munafik kok ndak kini saja adunya Pak, tapi ada dari semenjak dulu sampai balik abad yang lalu, orang munafik kok lah banyak. Lah banyak Bu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu baca Quran, Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 5 adalah ciri kategori orang-orang yang beriman, orang mukmin itu. Orang kafir 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7, orang kafir. Tidak usah ayatnya banyak, tapi jelas kafir, kaparo. Nah, ayat 9 sampai ayat 20, berapa ayat itu? Ayat 7 sampai ayat 20, 12 ayat. Itu berbicara dengan orang-orang munafik, orang yang abu-abu. Maka hati-hatilah dengan orang-orang munafik. Jangan Pak dan Ibu curhat kepada orang yang munafik. Orang munafik kok di muka kawan, di meja makan kawan, di belakang lawan. Ndak jaleh angguk jogeleng antara iyo jo ndak jaleh do.
dicarituan kainyo, jangan carituan ka orang. Iko ka ibu siapa carituan, keceknyo jadi keceknyo. Datang tamu inyo kecean pulo, jangan kecek-kecean ka orang. Iko untuk ibu siapa keceannya. Kalau yang lain jangan keceknya. Datang yang lain jangan kecek-kecean ka orang keceknya. Orang munafik. Makanya jangan curhat, jangan lampiaskan sakit hati kepada Facebook, WA dan sebagainya, tapi serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ko pada ibu banyak orang munafik, ndak jaleh anggok jogeleng. Pada ibu kaum muslimin, 4 ini adalah musuh kita. Pertama tadi nafsu yang bergejolak. Yang kedua ada dalam keluarga, istri dan anak. Yang ketiga apa? Setan yang terkutuk. Yang keempat adalah orang-orang munafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kata Ustaz tadi awak mendukung tapi belum. Yang mana, Pak?